Bab 2249, menghancurkan. Setelah tembakan dimulai, para bandit wilayah barat yang berada di depan pun tertembak dan ambruk secara serempak. Adegan ini seperti domino yang jatuh, baris demi baris terus terjatuh. Brengsek! Para ketua kekuatan itu segera melarikan diri dan langsung bersembunyi di belakang tim. Tindakan Valentino sangat sulit ditebak. Mana ada orang yang seperti ini? Belum selesai bicara saja sudah main tembak. Ini sama sekali tidak sesuai dengan aturan. Pada saat ini, bahkan ketua sudah melarikan diri dengan panik. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan bawahan ini? Ketua sudah kabur, bagaimana mungkin para bawahannya masih mau berperang? Dalam sekejap, hampir 100.000 bandit wilayah barat terus berlari ke belakang, seolah-olah mereka sudah gila. Mereka sama sekali tidak berniat untuk berperang. Serahkan orangnya atau mati! Valentino memegang pisau bajanya sambil berlari ke depan. Dia memanfaatkan momen ini untuk membunuh mereka. Semua 360.000 tentara itu menerkam, seperti serigala lapar ke arah 100.000 bandit wilayah barat. Ratusan ribu orang berlarian sambil memegang senjata api, pemandangan macam apa itu? Bumi berguncang, asap dan debu langsung beterbangan. Valentino memimpin semua orang di belakangnya, bergegas keluar dari asap yang mengepul. Senjata ditembakkan secara serempak dengan ganas. Mundur! Kita tak bisa mengalahkannya. Katakan pada ketua Negan bahwa mereka adalah asosiasi Maple Pavilion dari wilayah selatan. Mereka dari asosiasi Maple Pavilion. 100.000 bandit wilayah barat dikalahkan tanpa perlawanan. Di hadapan aura 360.000 orang yang begitu kuat, tidak ada yang punya nyali untuk menembak kembali dengan senjata mereka. Mereka hanya menyalahkan orang tua mereka karena tidak melahirkan mereka dengan 8 kaki. Makanya mereka tidak bisa berlari dengan cepat. Puluhan kekuatan kecil itu sama sekali tidak bertarung. Mereka langsung berlari meninggalkan kamp dan mundur ke belakang. Mereka berencana untuk bergabung dengan kekuatan lain terlebih dahulu, baru berurusan lagi dengan Valentino. Periksa! Gali kamp mereka! Valentino berjalan ke depan sambil mengangkat pisau dan menendang tubuh seorang bandit wilayah barat ke samping. Baik! Prajurit sebanyak 300.000 orang ini, seperti belalang yang melintas perbatasan, terus berjalan ke depan. Kamp-kamp kekuatan ini digeledah oleh Chris. Entah itu senjata atau perbekalan, semuanya disita. Kak Valentino, Kak Angel tidak kelihatan. 20 menit kemudian, Chris datang melapor. Terus maju. Valentino mengangguk, lalu berjalan paling depan lagi. Tim besar mulai bergerak lagi. Semuanya kembali berjalan ke depan. Seluruh wilayah barat dipenuhi asap dan debu yang beterbangan, bahkan bumi pun berguncang. Rose mengajak anggota kelompok tentara bayaran, Jenny dan Caroline untuk tetap tinggal. Sambil menunggu Valentino dan yang lain kembali membawa kemenangan. Mendengarkan suara tembakan yang cepat dan keras sambil melihat asap dan debu yang mengepul di kejauhan, semua orang sangat khawatir. 300.000 orang melawan 500.000 orang, tidak ada yang bisa memikirkan apa hasil akhirnya. Jenny, Caroline, menurut kalian? Rose terdiam sesaat, tapi masih ingin bertanya. Bagaimanapun, Jenny dan Caroline pasti mengenal Valentino lebih baik darinya. Kami percaya padanya. Jenny dan Caroline menjawab dengan serempak tanpa ragu. Tapi aku masih merasa caranya ini agak konyol. Sylvia yang berada di belakang Rose refleks berbisik. Diam! Rose berteriak sambil memelototi Sylvia. Kak Rose, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa kamu tidak merasa ini sangat bodoh? Jelas-jelas tahu akan kalah, tapi masih berperang. Sylvia berhenti sesaat, masih merasa tidak puas. Rose menoleh dengan perlahan, lalu berkata setelah diam sesaat. Jadi, menurutmu apa yang harus dia lakukan? Jadilah orang pintar dan melepaskan istrinya?
Dia lebih memilih menyerahkan nyawanya dan menjadi orang bodoh daripada menjadi orang pintar. Jasmine dan Sylvia pun saling berpandangan. Tapi Kak Rose, masih ada ratusan ribu orang di belakangnya. Dia akan membawa ratusan ribu orang untuk mati bersama. Apakah itu benar-benar layak? Jasmine menghela napas, dia juga mengutarakan pikirannya. Ketika Rose mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Kalian pasti belum pernah membaca sejarah negara Nagon, aku pernah membacanya. Saat itu, ketika negara Nagon diserang oleh kekuatan luar negeri, mereka tidak ada senjata, tidak ada peralatan, dan bahkan tidak ada seragam tempur yang lengkap. Mereka bisa saja berlutut dan menyerah pada kekuatan itu, menyerahkan semua yang mereka miliki dan mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka memilih untuk melawan dengan mengorbankan puluhan juta nyawa untuk melawan. Mereka berkata walau tidak ada senjata dan tidak ada meriam, mereka rebut dari musuh, kemudian menggunakan darah mereka untuk melindungi tanah air mereka sampai mati. Kalau menyerah, mereka bisa mengurangi banyak korban. Tapi mereka memilih untuk melawan, lalu menewaskan dan melukai jutaan orang. Kamu bilang, apakah layak bagi mereka untuk melakukan ini? Ketika Rose mengucapkan kata-kata ini, semua orang terdiam. Setelah sekian lama, tidak ada yang bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ada beberapa hal, sejak awal tidak bisa dikatakan layak atau tidak layak. Tapi tergantung pada bagaimana kamu memilih. Apakah kamu memilih untuk menanggung penghinaan demi mencari perdamaian atau mengakhiri perang dengan perang? Yang penting kamu tidak melupakan niat awalmu dan memilih apapun yang kamu mau. Ketika Rose mengucapkan kata-kata ini, banyak orang di belakangnya mengangguk tanpa suara. Kalau tidak sering mengalami, tidak melihat terlalu banyak, maka tidak akan bisa memahami kebenaran hidup ini. Selain itu, bagaimana kalian bisa tahu bahwa dia pasti akan dikalahkan? Semua bawahannya tidak takut mati dan memiliki keyakinan yang kuat. Keyakinan yang begitu besar dan yang begitu kuat itu, tidak ada yang bisa meremehkannya. Kesatuan, kepercayaan, kerjasama, keteguhan, pantang menyerah, kokoh. Mungkin itu adalah kualitas diri mereka dan juga merupakan kekuatan terbesar mereka. Bahkan Rose sendiri tidak menyadari kalau ternyata baginya, Valentino begitu hebat. Dia bisa menyebutkan belasan kelebihan Valentino dengan mudah. Tidak hanya Valentino, tapi juga para prajurit itu, termasuk Chris, memberi Rose sebuah perasaan baru. Jenderal yang kuat tidak akan memiliki prajurit yang lemah. Kalimat ini jelas bukan tidak berdasar. Jasmine dan yang lainnya juga mengangguk tanpa suara, mereka juga setuju. Pasukan Rose sudah lama berkembang di wilayah barat. Menurut mereka, kelompok tentara bayaran di wilayah barat ini semuanya adalah tim yang terdiri dari idiot. Orang-orang itu sama sekali tidak bisa disebut sebagai prajurit. Mereka melakukan semua kejahatan, tidak memiliki moralitas dan melakukan kejahatan besar. Rose dan yang lainnya selalu berpikir bahwa semua kekuatan sangat menjijikkan. Sampai hari ini, mereka melihat wajah asosiasi Maple Pavilion. Setiap prajurit asosiasi Maple Pavilion membuat mereka memiliki pemahaman yang baru. Para prajurit Maple Pavilion sangat setia dan berani. Mereka selalu mementingkan kebenaran. Dengan sepatah kata dari Valentino, 300.000 prajuritnya segera keluar dan bergegas ke sisi Valentino dalam waktu semalam. Bahkan ketika menghadapi ratusan ribu bandit wilayah barat, mereka sama sekali tidak takut. Mereka sangat teguh, tidak takut mati dan menjunjung kebenaran. Mereka sungguh mengagumkan. Bab 2250, pertarungan tanpa jalan mundur. Dalam seumur hidupku, tidak apa-apa kalau aku tidak menemukan pacar. Kalau ada, aku akan mencari prajurit asosiasi Maple Pavilion. Gumam Sylvia pada dirinya sendiri sambil mengangkat kepalanya sedikit dan memandang kepulan asap dan debu di kejauhan. Sedangkan ucapan Sylvia juga mengucapkan isi hati banyak anggota pasukan Rose. Karakter bawahan Valentino tidak akan jauh berbeda darinya. Sekarang, hal yang bisa kita lakukan adalah menunggu kemenangan mereka. Aku yakin dia akan memimpin prajurit berdarah besi menuju kemenangan. Rose berdiri di tempat, tatapannya sangat tegas. Bukan hanya mereka,
Kota-kota kecil di sekitar wilayah barat juga mendengar pergerakan ini. Pertempuran yang terjadi di wilayah barat melibatkan ratusan ribu orang, sehingga pergerakan yang ditimbulkan juga sangat besar. Penduduk kota kecil pun ketakutan. Bagaimanapun, sudah lama sekali tidak terjadi pergerakan sebesar ini. Meskipun biasanya juga terdengar suara tembakan, suaranya tidak sekeras kali ini. Ada juga pasukan tentara bayaran yang tidak mempunyai kamp. Mereka juga satu persatu keluar untuk menanyakan berita tentang hal ini. Namun, mereka tidak berani terlalu mendekat dengan medan perang. Peluru sangat berbahaya dan bisa menyerang siapapun, jadi sangat normal untuk terluka secara tidak sengaja dalam pertempuran. Namun, bahkan dari jarak jauh pun mereka bisa melihat asap dan debu di dataran wilayah barat. Di antara asap dan debu yang mengepul, satu demi satu prajurit berbaju hitam menerkam ke depan layaknya serigala lapar. Moncong pistol memancarkan api dan peluru terus-menerus memercikan pasir dan kerikil di tanah. Astaga, situasi seperti apa itu? Apa aku salah lihat? Seru seorang tentara bayaran sambil memandang adegan di kejauhan dengan teleskop. Astaga, kamu tidak salah lihat. Itu kejadian nyata. Prajurit-prajurit wilayah barat malah dikejar dan dihajar. Banyak sekali anggota pasukan tentara bayaran yang terkejut melihat adegan ini. Siapa orang-orang berpakaian hitam itu? Kenapa jumlahnya banyak sekali? Mereka sama sekali tidak berani percaya bahwa orang-orang dari wilayah barat dikejar dan dihajar sejauh ini oleh kekuatan yang tidak mereka kenal. Mereka melihat Valentino memimpin pasukannya untuk terus maju di dataran wilayah barat, sementara pasukan wilayah barat terus mundur. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Asosiasi Maple Pavilion yang dipimpin oleh Valentino sudah menyerang hampir 30 kamp di wilayah barat. 30 kamp dirampok bersih, peralatan mereka direbut oleh orang-orang yang dipimpin oleh Chris, semua persediaan mereka juga dihancurkan semuanya. Baik itu tenda kamp, rumah, pos jaga, seluruh fasilitas dan bangunan, semuanya hancur. Mereka melihat Valentino dan yang lainnya menyerbu secara bergerombolan. Kemanapun mereka pergi, segalanya dibasmi hingga bersih. Perjalanan mereka sangat lancar, tanpa ada yang bisa mengadang mereka. Astaga, mereka mesin penggilas, ya. Kenapa semua tempat yang mereka lewati berubah menjadi rata? Di tepian daerah kekacauan wilayah barat, banyak orang sedang tanpa hentinya mengagumi kejadian itu. Mereka semua menyaksikan kerusuhan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dengan mata kepala mereka sendiri. Pada saat ini, di dataran besar wilayah barat, pertempuran masih terus berlangsung tanpa henti. Valentino dan yang lainnya memang seperti mesin penggilas. Karena semua kamp yang dilewati oleh mereka pasti dihancurkan sampai ke akarnya. Semua rumah dan bangunan dirobohkan, semua senjata diambil, semua sumber daya dihancurkan. Chris memimpin 20.000 orang dan mereka seketika berubah menjadi tim pembongkaran. Sebuah kamp yang 5 menit yang lalu masih terdiri dari rumah-rumah dengan tata letak yang rapi, berubah menjadi reruntuhan dan langsung diratakan ke tanah oleh Chris dan yang lainnya 5 menit kemudian. Pelampiasan gila, ini adalah pelampiasan yang tidak ditahan. Pada saat ini, 360.000 tentara semuanya berubah menjadi seperti preman yang merusuh dengan liar tanpa memedulikan aturan dan hukum. Suara tembakan terus berlanjut, suara pembunuhan bahkan lebih mengejutkan. Ambil semua senjata dan pelurunya. Semua persediaan, makanan, semuanya injak hingga hancur. Raung Chris pada semua orang dengan ekspresi marah dan senapan SMG di tangannya. Valentino melintasi kerumunan. Mendengar raungan Chris, dia menghentikan langkahnya secara perlahan. Kenapa bahkan persediaannya harus dirusak? Tanya Valentino dengan pelan sambil menatap Chris. Mendengar pertanyaan Valentino, Chris awalnya tercengang, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Kak Valentino, peperangan hari ini harus dijalankan sampai tuntas. Kita harus mencapai tujuan kita. Karena aku, Chris Nagasan, sudah memimpin pasukan kemari,
artinya aku sudah berencana untuk tidak kembali. Kita mungkin kalah dan mungkin mati, tapi sebelum mati pun kita tidak boleh membiarkan musuh kita hidup dengan baik. Aku tidak akan meninggalkan sedikit pun persediaan ini untuk mereka. Kalaupun kita mati, kita juga harus membuat mereka membenci kita seumur hidup mereka. Hahaha. Saudara-saudaraku, lanjutkan. Maju terus. Chris mendongak sambil tertawa, layaknya seorang orang gila, lalu dia terus menerjang ke depan. Valentino berdiri di tempat sambil melihat satu demi satu prajurit berlari melewatinya dengan cepat. Masing-masing dari mereka sudah memegang keyakinan bahwa mereka pasti akan mati. Mereka sudah berencana untuk tidak kembali. Ini adalah pertempuran tanpa jalan mundur. Pilihannya hanya dua, antara menang atau mati. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak menginginkan persediaan musuh, karena mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu bertarung. Mereka akan bertarung hingga prajurit terakhir, hingga darah mereka habis, hingga kekuatan mereka tuntas. Jadi, mereka tidak membutuhkan benda-benda ini. Baiklah, kalau begitu, hari ini aku, Valentino Wijaya, akan menemani kalian memorak-porandakan tempat ini. Valentino tiba-tiba mengeluarkan pisau bajanya dan menunjuknya ke arah langit. Bunuh mereka! Dengan perintahnya, lebih dari 300.000 tentara sekali lagi meluncurkan serangan babak baru. Sepanjang jalan, mereka meratakan banyak sekali kamp bandit wilayah barat. Terdapat banyak mayat bandit wilayah barat yang tergeletak di jalanan. Sedangkan para bandit wilayah barat sama sekali tidak berhadapan langsung dengan Valentino dan yang lainnya. Asalkan Valentino dan yang lainnya menyerang, mereka langsung mundur. Dalam keadaan seperti ini, meskipun mereka kehilangan beberapa orang, mereka tidak langsung musnah semuanya. Sebagian besar kekuatan mereka telah dipertahankan. Pasukan yang mundur itu pun bergabung dengan kekuatan lain di belakang. Dalam situasi seperti ini, seperti efek bola salju, jumlah anggota mereka pun terus bertambah dari 100.000 orang, menjadi 150.000 orang, hingga menjadi 200.000 orang. Saat Valentino dan pasukannya sudah mencapai sepertiga perjalanan mereka, pihak lawan sudah mengumpulkan ratusan kekuatan. Jumlah orang mereka sudah melebihi 300.000 orang, sudah sangat dekat dengan jumlah anggota asosiasi Maple Pavilion. Kesenjangan antara kedua belah pihak juga terus mengecil. Beberapa bandit wilayah barat yang memiliki temperamen tidak sabaran bahkan sudah memiliki keberanian untuk meluangkan waktu dan melakukan serangan balik pada pasukan Valentino. Dalam keadaan seperti ini, kecepatan datangnya Valentino dan yang lainnya secara alami mengalami penurunan. Valentino memegang pisau baja di satu tangannya dan memegang bendera perang di tangan lainnya. Sedangkan pada saat ini, bandit wilayah barat sudah mengumpulkan 300.000 orang. Jadi mereka juga seketika menjadi berani. Sialan! Hari ini, berapapun orang yang datang, mari kita bunuh semuanya. Bab 2251, Maju Terus. Seorang ketua dengan status tinggi di wilayah barat segera melangkah maju dan berteriak pada Valentino. Valentino agak menyipitkan matanya, lalu menancapkan pisau bajanya di tanah. Dia mengulurkan kedua tangannya dan memegang tiang bendera perang itu. Untuk melawan prajurit Maple Pavilion, seseorang terlebih dahulu harus bersiap-siap untuk mengalami kerugian besar. Shoot! Valentino mengibarkan bendera itu dengan tiang bendera diarahkan ke arah langit. Tepat pada saat ini, seluruh prajurit Maple Pavilion menghentikan langkah mereka dan mendongak untuk menatap bendera itu. Di medan perang, semafor bendera sangatlah penting. Semafor adalah kekuasaan komando tertinggi. Karena pasukan dengan 300.000 lebih anggota tersebar sangat jauh, sekeras apapun suara Valentino, dia juga tidak bisa menjamin setiap anggota bisa langsung mendengarnya. Oleh karena itu, gerakan bendera yang tidak bersuara ini adalah perintah yang paling terpadu. Pasukan penyerang utama, mundur! Valentino menarik bendera perang itu dan melambaikannya ke belakang. Pasukan senjata mesin asosiasi Maple Pavilion bagi menjadi 3 kelompok, maju!
Bendera perang Maple Pavilion di tangan Valentino dilambaikan sekali lagi, terlihat seolah-olah bendera itu bergerak sesuka hati. Setidaknya, bagi para bandit wilayah barat, mereka tidak akan mengerti. Sedangkan bagi prajurit Maple Pavilion, mereka seketika bergerak sesuai dengan perintah Valentino. Senapan mesin berat yang ditarik oleh para prajurit dengan mobil pickup segera terbagi menjadi 3 kelompok dan mulai melaju ke depan. Pasukan penyerang utama yang bertanggung jawab untuk menyerang mundur untuk sementara dan membiarkan pasukan senapan mesin dengan daya tembak intensif maju terlebih dahulu. Der, der, der. Mesin kendaraan menderu, pasukan pertama pun seketika datang dengan 10.000 orang. 10.000 senapan mesin berat berisi peluru diarahkan dengan serentak pada para bandit wilayah barat. Jantung lebih dari 300.000 bandit wilayah barat pun berdebar kencang. Serangan ini menakutkan juga. Pada saat ini, meskipun mereka juga memiliki lebih dari 300.000 orang, mereka merupakan gabungan dari banyak pasukan kecil untuk mencapai jumlah orang sebanyak ini. Namun, di pihak Valentino, lebih dari 300.000 orang ini bersatu dengan erat. Semua orang menuruti perintah satu orang, yaitu Valentino. Sedangkan lebih dari 300.000 orang wilayah barat masing-masing mendengarkan perintah ketua mereka sendiri. Jadi mereka sama sekali tidak berjuang dalam persatuan. Dalam keadaan seperti ini, situasi persatuan di pihak Valentino membawa keuntungan besar. Sialan! Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus bertarung atau tidak? Bagaimana kalau kita mundur saja? Tunggu saja perintah Pak Negan. Kalian masih mengandalkan Negan, ya? Sampai sekarang, dia juga tidak bersuara. Apakah kalian masih belum mengerti maksudnya? Dia pasti sudah lama mengetahui situasi di sini. Jadi dia sengaja tidak muncul supaya kita menjadi umpan meriam. Saat kita sudah bertarung lumayan lama dengan asosiasi Maple Pavilion, dia baru memimpin pasukannya untuk menyerang sisa orang dari asosiasi Maple Pavilion. Di antara para ketua penjahat wilayah barat, ternyata masih ada orang pintar. Sekarang, pertempurannya sudah mencapai tingkatan seperti ini, tetapi Negan masih saja tidak muncul untuk memimpin pasukannya. Apa artinya? Artinya, pada saat ini, Negan pasti sedang menyaksikan adegan ini dari kejauhan untuk memanfaatkan keadaan berikutnya. Setelah pasukan-pasukan kecil wilayah barat bersatu dan bertempur dengan asosiasi Maple Pavilion hingga kedua belah pihak mengalami kerugian besar, dia baru akan memimpin pasukannya untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Pada saat itu, dia tidak hanya bisa mengalahkan ratusan pasukan kecil ini dalam satu gerakan, tetapi juga bisa menelan asosiasi Maple Pavilion dalam satu tegukan. Saat itu, Negan pun menjadi pahlawan wilayah barat. Makin memikirkan tentangnya, para penjahat wilayah barat makin merasa sedih. Pasukan senapan mesin, bersiap! Tembak! Chris juga melompat ke dalam sebuah mobil, lalu langsung mulai menarik pelatuk senapan mesin berat. Dor! 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 Puluhan ribu senapan mesin berat seketika mulai memancarkan api. Meskipun senapan mesin berat seperti ini tidak secepat SMG, pelurunya banyak dan daya tembaknya padat. Di dalam kotak kayu, sabuk peluru panjang terhubung dengan senapan mesin berat, setidaknya ada lebih dari 150 peluru. Dengan jumlah peluru yang banyak, tentu saja senapan mesin berat bisa bertahan lebih lama dan bisa menjalankan pertempuran jangka panjang. Chris memegang senapan mesin berat sambil terus menarik pelatuknya dengan menahan bagian belakangnya di dadanya. Dor! 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 Sabuk peluru panjang terus bergetar. Satu demi satu magasin kosong juga jatuh ke dalam mobil di sepanjang sisi senapan mesin. Puluhan ribu senapan mesin berat melakukan serangan api secara bersamaan, sungguh menakutkan. Sedangkan mobil yang mengangkut senapan mesin berat juga mulai melaju ke depan. Para bandit wilayah barat hanya bisa terus mundur untuk menghindari serangan api yang kuat ini. Sialan! Mundur terus! Negan ingin kita menjadi umpan meriam, tapi kita tidak boleh mewujudkan keinginannya. Biarkan saja mereka menembak kamp kita,
Itu lebih baik daripada kehilangan nyawa. Ayo pergi. 300.000 bandit wilayah barat hanya ragu-ragu sesaat sebelum mereka mulai mundur. Dalam keadaan seperti ini, orang yang tidak lari barulah orang bodoh yang sesungguhnya. Tidak masalah kalau mereka kehilangan kamp mereka, asalkan orangnya masih ada. Kelak, kalau ada kesempatan, mereka masih bisa membangun ulang kamp mereka. Namun, jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka, mereka benar-benar akan kehilangan nyawa mereka. Alhasil, adegan sebelumnya terjadi lagi di dataran besar wilayah barat. Para bandit wilayah barat berlari di depan, terus-menerus berlari ke arah barat. Sedangkan Valentino memimpin lebih dari 300.000 prajurit Maple Pavilion untuk mengejar mereka dari belakang. Saat mereka bertemu dengan kamp pihak lawan, mereka tetap menghancurkannya sampai tuntas. Dalam keadaan seperti ini, para bandit wilayah barat satu persatu sangat sakit hati, tetapi mereka juga tidak bisa melakukan apapun. Mereka hanya bisa terus mundur. Demi nyawa mereka meninggalkan kamp mereka dengan enggan. Kejar terus, bunuh terus. Hari ini, asalkan orangnya masih tidak terlihat, kita akan langsung menembus wilayah barat dari timur. Valentino mengayunkan pisaunya, lalu langsung melompat ke dalam sebuah mobil. Dia mengangkat tinggi pisau di tangannya sambil terus meneriakkan perintah. Dua prajurit Maple Pavilion mengangkat bendera perang asosiasi Maple Pavilion dan mengikuti dekat di belakang mobil. Kapanpun Valentino memerlukan bendera perang ini, mereka pun bisa langsung memberikan bendera perang ini pada Valentino. Bunuh! 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 Lebih dari 300.000 orang juga mengeluarkan suara pembunuhan yang menakutkan dan terus menyerbu ke depan. Para bandit wilayah barat terus melarikan diri dan mundur. Sedangkan makin banyak pasukan di belakang juga terkena dampaknya. Dalam pertempuran hari ini, Valentino terus menghancurkan segalanya dari timur ke barat. Tidak ada yang bisa memperhatikan aspek moral lagi. Namun, sekarang, mereka juga sudah pintar. Mereka sama sekali tidak melawan Valentino. Mereka bersiap-siap untuk memancing Valentino ke belakang supaya dia menghadapi semua bandit wilayah barat. Pada saat itu, rencana Negan untuk memanfaatkan keadaan sepertinya tidak bisa dilaksanakan lagi, kan? Beberapa hal dapat dilakukan secara diam-diam. Namun, jika terpampang jelas di luar, bahkan Negan pun tidak berani bertindak terlalu keterlaluan. Meskipun ada hampir 100.000 orang di kampnya, jika dia memprovokasi kekuatan kecil lainnya dan orang-orang itu bersatu, jumlah orang itu akan menjadi beberapa kali lipat lebih banyak dari mereka. Oleh karena itu, pada saat itu, Negan pasti harus memimpin pasukannya untuk menyerang mati-matian. Valentino dan yang lainnya terus mengejar, sedangkan para bandit wilayah barat terus mundur. Dalam proses mundur, makin banyak pasukan wilayah barat yang bersatu. Jumlah bandit wilayah barat sekali lagi meningkat drastis, dari 350.000, 400.000, hingga 450.000 orang. Dalam sekejap, jumlah orang wilayah barat sudah melampaui jumlah orang di pihak Valentino. Bab 2252, kelompok orang tanpa aturan. Jumlah orangnya tidak hanya menjadi setara, tetapi malah jauh melampaui jumlah prajurit asosiasi Maple Pavilion. Bahkan, selisihnya mencapai 100.000 orang. Pada saat ini, jika terjadi perang antara kedua belah pihak, hasilnya benar-benar tidak dapat diprediksi. Bahkan jika Valentino memiliki senjata api berat dan tank tempur pun tidak tentu siapa yang akan menjadi pemenangnya. Namun, pada saat ini, para bandit wilayah barat tidak berencana untuk bertarung. Mereka sama sekali tidak ingin dimanfaatkan oleh Negan. Secara bersamaan, mereka juga tidak memiliki rencana untuk bertarung bersamaan karena tidak ada yang ingin menunduk pada kekuatan lainnya, jadi tidak ada yang akan menuruti perintah orang lain. Dalam kondisi seperti ini, mereka layaknya pasir yang berserakan, sama sekali tidak bisa bersatu. Ini hanya kelompok orang yang tidak beraturan. Valentino tersenyum sinis sambil terus memberi perintah untuk melakukan serangan. Lebih dari 300.000 prajurit Maple Pavilion pun terus menyerbu. Namun, akhirnya,
serang mereka berangsur-angsur menurun karena sebelumnya, Chris dan yang lainnya menggunakan senjata yang mereka kumpulkan tanpa menghemat, jadi mereka menembak secara asal. Akan tetapi, kemudian, para bandit wilayah barat jelas-jelas menjadi jauh lebih pintar. Mereka membawa pergi semua benda yang bisa dibawa dan langsung menghancurkan semua barang yang tidak bisa mereka bawa. Oleh karena itu, peralatan Chris dan yang lainnya tidak bisa diisi ulang. Jadi, mereka juga mulai menghemat penggunaan senjata karena semua orang pun tahu bahwa proses penyerbuan ini bukanlah akhir peperangan, tetapi hanyalah sebuah awal dari peperangan ini. Nanti, saat semua bandit wilayah selatan berkumpul menjadi satu, peperangan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Jika peluru di tangan mereka habis, mereka pun hanya bisa menunggu kematian mereka. Waktu pelan-pelan berlalu. Dalam sekejap mata, beberapa jam berlalu, hari pun sudah siang. Semua prajurit Maple Pavilion sudah kelelahan dan kehabisan napas. Semalam, mereka bergegas ke tempat ini semalaman, jadi kondisi mereka kurang bagus. Hari ini, mereka juga terus-menerus bertarung selama berjam-jam, sehingga tubuh mereka makin terbebani. Chris bernapas dengan terengah-engah, lalu mendatangi Valentino sambil berkata, "Kak Valentino, sekarang kita sudah sampai di 2/3 perjalanan kita. Kurasa, orang-orang yang perlu mereka kumpulkan sudah berkumpul menjadi satu." Valentino menganggukkan kepalanya dan melangkah keluar dari mobil. Pada saat ini, dalam pandangan mereka sudah tidak melihat para bandit wilayah barat karena sekitar 3 kilometer dari mereka, terdapat sebuah daerah perbukitan. Daerah perbukitan tidak lebih baik daripada dataran rata. Dataran tidak berujung, jadi bahkan jika mereka terpisah sejauh 10 kilometer pun mereka tetap bisa melihat jejak lawan. Namun, di daerah perbukitan, tanahnya tidak rata. Selain itu, ada banyak bukit kecil. Dengan begitu, pandangan Valentino dan yang lainnya akan sepenuhnya terhalang. Saat mereka berkumpul bersama, itulah saatnya perang benar-benar terjadi. Valentino berjalan dengan kedua tangan di belakang punggungnya sambil memandang ke kejauhan. "Benar, sudah saatnya perang dimulai," kata Chris sambil menganggukkan kepalanya. Sorot matanya tenang. "Saudara-saudara sekalian, istirahatlah selama setengah jam," perintah Valentino. "Siap," jawab semua orang dengan serentak, lalu mereka duduk bersila di tanah. Masing-masing mengeluarkan makanan dan air minum yang mereka bawa, lalu mulai makan dengan cepat dan beristirahat. "Kak Valentino, meskipun aku bisa membawa sial dengan berbicara seperti ini, aku tetap ingin mengatakannya." Chris mengeluarkan sebotol air dan memberikannya pada Valentino, lalu dia juga minum seteguk dan berkata, "Menurutmu, apakah kita besok masih bisa melihat matahari?" Mendengar pertanyaan ini, Valentino seketika terdiam. Beberapa detik kemudian, Valentino membuka tutup botol, minum seteguk air dan duduk beristirahat di tanah. "Aku tidak tahu." Valentino menggeleng secara perlahan dengan tatapan kebingungan. Mendengar jawaban Valentino, Chris tercengang. Dia pun menatap Valentino dengan tatapan terkejut. Berdasarkan pengetahuannya terhadap Valentino adalah orang yang penuh percaya diri. Dia selalu memiliki rencana dan segala hal selalu berada di bawah kendalinya. Saat dia sedang berada di wilayah selatan, meskipun dia dikejar untuk dibunuh oleh orang hingga dia melarikan diri ke wilayah timur, dia tetap tidak panik sama sekali. Keyakinan dalam hatinya juga tidak berkurang sama sekali. Jika dia mengatakan bahwa dia akan menghancurkan wilayah selatan, dia harus melakukannya. Namun, pada saat ini, Valentino tampak tidak percaya diri, tatapannya juga sangat linglung dan ragu. "Kak Valentino, jangan bergurau, kamu membuatku panik." "Siapapun bisa panik, tapi kamu tidak boleh panik. Kalau kamu panik, kita benar-benar akan celaka." Chris meletakkan botol airnya dan menatap Valentino dengan sangat serius. Valentino hanya memandang kejauhan dengan bengong. Pisau baja yang terletak di sampingnya memancarkan cahaya. Tapi,
Kita sudah meratakan lebih dari 100 kamp dan aku tetap saja belum menemukan Angel. Bahkan bayangannya, bahkan jejaknya pun belum ketemu. Aku merasa takut. Aku takut bahkan setelah berjalan sampai ke akhir pun aku tetap tidak menemukannya. Aku juga takut kalian akan mati sia-sia bersamaku. Gumam Valentino sambil mendongak memandang langit dengan kedua tangan di belakang punggungnya setelah dia meletakkan botol airnya. Takut apanya? Kami tidak menyesal, jadi jangan asal pikir. Chris mengusap pipinya dengan kesal, lalu meneguk habis air minum di tangannya. Valentino menoleh dan menatap pemuda-pemuda yang duduk bersila di belakangnya. Meskipun para bandit wilayah barat lebih sering mundur untuk melarikan diri, serangan balik dari mereka sewaktu-waktu masih saja melukai banyak prajurit Maple Pavilion. Pada saat ini, para prajurit itu sedang mengeluarkan perban untuk membungkus luka mereka dengan wajah pucat. Begitu perban itu dililitkan di daerah yang terluka, perban itu seketika menjadi merah karena ternodai oleh darah. Banyak sekali orang yang menggertakkan gigi mereka sambil menahan rasa sakit yang timbul dari membalut luka mereka dengan perban, lalu mengangkat senjata api mereka lagi. Makin melihat mereka, Valentino makin merasakan rasa sakit dalam hatinya. Setelah sekian lama, Valentino tiba-tiba berkata dengan tenang. Chris, bagaimana kalau kita kembali saja? Apa katamu? Chris tiba-tiba menoleh dan menatap Valentino dengan mata melotot. Kubilang, ayo pulang. Mungkin Angel benar-benar tidak berada di sini. Aku tidak bisa membiarkan kalian semua mati sia-sia. Nyawa Angel memang berharga, tapi begitu pula dengan nyawa kalian. Gumam Valentino untuk menjelaskan ucapannya dengan tatapan kosong. Bluk! Chris menjatuhkan botol air di tangannya, tiba-tiba berdiri dan memarahi Valentino. Sialan! Valentino, berani sekali kamu? Coba katakan sekali lagi. Suara teriakan ini seketika menarik perhatian banyak orang. Kak Valentino, Kak Chris, kalian. Sialan! Jangan pedulikan kami. Sebelum ajudan itu bisa menyelesaikan ucapannya, Chris tiba-tiba memungut sepotong batu dan melemparkannya ke arah ajudan itu. Siap! Tidak ada lagi orang yang berani berbicara, mereka pun diam-diam menundukkan kepala mereka. Chris berjongkok, meraih kerah baju Valentino, lalu memelototi Valentino sambil memarahinya. Valentino, dasar bajingan! Coba lihat dirimu sekarang. Apa-apaan kamu? Masing-masing dari 300.000 prajurit Maple Pavilion datang kemari dalam semalaman. Kamu kira mereka datang untuk bermain denganmu? Teriak Chris dengan pelan, lalu dia langsung menarik Valentino sambil berjalan ke arah kejauhan. Kalau begitu, memangnya aku bisa melihat kalian mati? Hah? Bab 2253, dengan berlutut pun jalan ini harus diselesaikan. Setelah melewati bukit ini, kita harus menghadapi semua bandit wilayah barat. Jumlah mereka setidaknya ada 500.000 orang. Coba katakan, berapa jumlah orang kita? Hah? Teriak Valentino pada Chris sambil menunjuk ke arah daerah perbukitan di kejauhan. Sialan! Jadi apa yang harus kita lakukan? Terus kenapa kalau kita mati? Aku, Chris Nagasan, memang tidak pintar. Tapi aku tahu, kalau orang tidak menyinggungku, aku juga tidak akan menyinggung mereka. Kalau mereka menyinggungku, aku akan membunuh mereka semua. Kenapa memangnya kalau kita kalah? Kenapa memangnya kalau kita mati? Ini pilihan kita sendiri. Bahkan dengan berlutut pun kita tetap harus menyelesaikan jalan yang kita pilih. Teriak Chris juga sambil menatap mata Valentino. Valentino, kalau kamu begini terus, artinya kamu pecundang. Dasar tidak berguna. Kalau kamu tidak ingin bertarung, pergi sekarang. Aku akan memimpin pasukan untuk bertarung. Biar ku beritahu, aku akan membunuh semua bandit wilayah barat dan menyelamatkan Kak Angel. Sedangkan kamu, Valentino, pergi sana. Kelak aku, Chris Nagasanlah yang akan menjaga Kak Angel dan anaknya. Chris berjalan maju selangkah dan mencengkram kerah baju Valentino dengan kedua tangannya, matanya merah darah.
Valentino menggertakkan giginya. Dia tidak bisa membantah sepatah kata pun. Aku selalu mengira bahwa kamu sudah berubah. Tak kusangka, kamu tetap saja sangat pelin-pelan. Apakah kamu tidak bisa langsung bertindak kejam? Di mana keberanianmu? Di mana jiwa Valentino? Apa sih yang kamu khawatirkan? Kami saja tidak takut. Apa yang kamu takutkan? Bisakah kamu bangun? Bisakah kamu bangun? Teriak Chris sambil tiba-tiba mengangkat kepalan tangannya dan mengarahkannya ke wajah Valentino. Plak! Kemudian, Chris malah meninju wajahnya sendiri. Aku ingin sekali membangunkanmu, tapi aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu. Kalau tidak, aku pasti akan menghajarmu hingga kamu babak belur. Chris mendengkus, lalu mendorong Valentino jauh-jauh. Apa kamu benar-benar tidak takut mati? Tanya Valentino dengan pelan sambil merapikan kerah bajunya. Aku takut. Coba kamu tanyakan siapa yang tidak takut mati. Coba kamu lihat leluhur yang mengorbankan nyawa mereka dan menumpahkan darah mereka demi negara Nagon puluhan tahun yang lalu. Apakah mereka tidak takut mati? Mereka juga adalah manusia biasa. Mereka juga takut mati. Tapi kenapa mereka mau pergi bertarung? Karena kalau mereka tidak maju, istri, anak, dan keluarga mereka di belakang akan disapu bersih oleh musuh. Sekarang, kamu, Valentino, juga begitu. Kalau kamu tidak terus maju, istri dan anakmu akan ditindas sesuka hati oleh orang lain. Teriak Chris pada Valentino sambil mendengkus dingin. Valentino menghela napas pelan, lalu menggertakkan giginya sambil berkata, tapi, sekarang, aku bahkan tidak tahu apakah Angel berada di sini atau tidak. Bahkan kalau dia tidak berada di sini pun kamu harus tetap bertarung. Setidaknya, kita harus membiarkan semua orang mengetahui sikap kita, supaya mereka tahu konsekuensi dari menyentuh kita. Hanya dengan cara ini, barulah musuh kita kelak bisa takut pada kita. Mendengar ucapan Chris, Valentino menoleh dan menatap Chris lekat-lekat. Jangan melihatku, aku hanya mengucapkan yang sebenarnya. Ini juga yang disimpulkan oleh Direktur Andreas. Dia juga mengatakan bahwa alasan kenapa rakyat negara Nagon bisa hidup dan bekerja dengan damai adalah karena pengorbanan darah dan nyawa para leluhur bagi kita. Hanya ketika musuh takut pada kita, barulah kita bisa aman. Kata Chris sambil menatap Valentino dengan sangat serius. Mulut Valentino bergerak, kejelasan juga melintas di matanya. Tadi, dia memang jatuh dalam kebingungan untuk sesaat. Selama beberapa hari berturut-turut, dia tidak bisa beristirahat dengan baik. Terlebih lagi, dia juga sudah berkali-kali gagal mencari Angel. Hal ini membuat Valentino jatuh dalam kecemasan dan kurangnya kepercayaan diri. Dia bahkan juga merasa takut. Tadi, dia bahkan tidak tahu kemana dia harus melangkah selanjutnya. Untungnya, Chris membangunkannya tepat waktu. Kak Valentino, aku tahu kalau harapan kami terhadapmu terlalu tinggi. Di hati banyak prajurit, kamu adalah kepercayaan mereka, layaknya dewa. Tapi, aku tahu kalau kamu hanyalah manusia biasa. Bahkan kalau banyak hal yang kamu lakukan tidak biasa pun, kamu tetap hanyalah orang biasa. Kamu juga akan rentan, sedih dan bingung. Tapi, sebagai saudaramu, aku harap setelah kebingunganmu berlalu, kamu bisa terus maju dengan tegas. Aku juga berharap, bahkan jika kamu berpura-pura pun, kamu akan tetap terus berpura-pura karena kamu adalah kepercayaan kami. Kalau kamu terjatuh, iman para prajurit pun hancur. Asosiasi Maple Pavilion juga akan terbengkalai. Setelah berbicara sampai di sini, tatapan Chris bahkan tampak memelas. Valentino menggertakkan giginya, lalu menganggukkan kepalanya dengan kuat karena dia adalah seorang pemimpin. Dia adalah jiwa dari seluruh pasukan yang membimbing semua orang ke arah kemajuan. Oleh karena itu, siapapun bisa jatuh, kecuali dia. Chris berdiri beberapa meter darinya. Melihat ekspresi Valentino, dia pun tahu bahwa Valentino akhirnya sudah tercerahkan. Bukankah kamu baru saja bertanya padaku apakah aku takut mati atau tidak? Aku takut,
tapi juga tidak takut karena ada beberapa hal yang bahkan kalau aku mati setelah aku melakukannya pun aku tidak takut. Bukan hanya aku tidak takut. Sekarang, biar ku tunjukkan sikap saudara-saudaraku. Selesai berbicara, Chris langsung berbalik dan memanjat ke atas sebuah batu besar. Saudara-saudaraku, apakah kalian takut mati? Chris tiba-tiba melambaikan tangannya tinggi-tinggi di hadapan semua orang. Shoot! Semua prajurit Maple Pavilion seketika berdiri dari tanah. Kemudian, banyak orang berteriak dengan keras. Takut! Valentino mengernyit sambil menatap mereka. Kalau begitu, apakah kita bisa mundur? Tanya Chris lagi dengan raut wajah yang sama. Tidak ada jalan mundur. Tidak ada jalan mundur. Puluhan ribu orang berteriak lagi dengan keras. Ekspresi semua orang tegas, begitu pula dengan nada bicara mereka. Valentino pun merasa sangat tersentuh. Para pria perkasa ini semuanya setia dan antusias. Mereka adalah bawahan Valentino, tetapi juga adalah saudara Valentino dan bahkan keluarga Valentino. Karena mereka, Valentino baru memiliki kepercayaan diri sebesar ini untuk menyelesaikan satu demi satu hal yang tidak mungkin terjadi di mata orang lain. Dalam hati Valentino, mereka adalah saudara terdekat dan terhormatnya. Namun, justru karena inilah Valentino baru merasa enggan untuk membiarkan mereka menemaninya mati. Iya, tidak ada jalan mundur. Jadi, sekarang, coba katakan padaku, apakah kalian takut mati? Teriak Chris lagi sambil memegang kepalanya yang botak. Tidak, tidak, tidak takut, tidak takut. Suara teriakan ini seketika memenuhi langit dan menggemparkan dataran wilayah barat, layaknya petir hingga ke kejauhan. Baik itu kota-kota perbatasan di wilayah barat, maupun para bandit wilayah barat yang sedang berkumpul saat ini, semuanya bisa mendengar suara teriakan ini dengan jelas. Dari suara teriakan ini, siapapun bisa mendengar ketegasan dan keyakinan asosiasi Maple Pavilion dalam bertarung mati-matian. Sungguh kuat dan menakjubkan. Bab 2254, apakah mereka benar-benar tidak takut mati? Kak Valentino, lihatlah, inilah dedikasi saudara-saudara kita kepadamu. Ucap Chris sambil tersenyum sebelum berbalik untuk melihat Valentino. Valentino mendengarkan kata-kata Chris sambil menatap para prajurit di depannya. Emosi di hati Valentino seketika tidak tertahan dan air matanya membanjiri matanya dalam sekejap. Chris berdiri tegak dan berseru. Semuanya, dengarkanlah. Tidak ada hal di dunia ini yang gampang. Kalau kita menemui kesulitan, ayo kita bobol bersama-sama. Maju! Ayo kita bobol bersama-sama. Ayo kita bobol bersama-sama. Para prajurit juga meneriakkan kata-kata yang sama. Dengan air mata yang berlinang, Valentino mengatupkan giginya erat-erat. Matanya yang memerah menunjukkan gejolak emosinya. Siapapun bisa asal mengucapkan kata-kata ayo maju bersama. Namun, sangat sedikit orang yang benar-benar bisa melakukannya. Valentino merasa sangat beruntung. Dia telah bertemu saudara seperjuangan sebanyak ini yang semuanya rela berbagi suka dan duka dengannya. Valentino tiba-tiba melambaikan tangannya, kemudian berjalan ke depan sambil berkata, Oke, kalau begitu, ayo kita maju. Saat ini, dia tidak perlu memberikan pidato panjang atau semacamnya. Lagi pula, kata-kata apapun tidak akan berarti. Di antara mereka, kata-kata kosong tidak berguna sama sekali. Daripada beromong kosong, lebih baik beraksi saja. Pada saat ini, mereka menafsirkan arti sebenarnya dari kata saudara seperjuangan dengan tindakan mereka. Hahaha! Semuanya, ayo maju! Siapkan senapan kalian dan ayo maju bersama! Cepat serang! Cepat serang! Lebih dari 300.000 tentara yang berbaris tertawa dan bersorak bersama. Mereka tahu benar bahwa jika mereka melintasi daerah perbukitan di depan mereka itu, mereka akan menghadapi lebih dari 500.000 orang bandit wilayah barat. Namun, mereka tidak takut.
Satu persatu prajurit menengadah ke langit sambil tertawa dan bersorak ria seolah-olah mereka baru saja menang dari suatu pertarungan. Meskipun saat ini tidak ada acara minum-minum maupun perbincangan gembira, semuanya tetap terlihat heroik dan bahagia. Hari ini, bendera Asosiasi Maple Pavilion akan terjun ke dataran besar wilayah barat. Bahkan jika bendera pertempuran kita jatuh, ingatlah bahwa kita pernah menapak tempat ini. Seru Chris sambil mengambil perisai anti ledakan dan dengan erat melindungi Valentino dari samping. Drap! 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 Prajurit yang jumlahnya melebihi 300.000 orang itu melangkah secara serempak hingga membuat getaran kuat yang membuat bumi terus berguncang. Kaki yang tak terhitung jumlahnya menginjak tanah dan membuat asap serta debu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan hingga menutupi langit. Sekali lagi, keseluruhan dataran besar wilayah barat dilapisi suatu aura yang redup. Pada akhirnya, Valentino menginjakkan kakinya di titik tertinggi dari daerah perbukitan ini. Sekitar 5 kilometer dari mereka, sejumlah besar bandit wilayah barat samar-samar bisa terlihat telah berkumpul di satu tempat. Jumlah orang di sana sama sekali tidak bisa ditebak. Namun, kalau dilihat dari luas daerah yang mereka tempati, kalau bukan 2 kali lebih besar dari prajurit Maple Pavilion, sepertinya jumlah mereka hampir setara prajurit Maple Pavilion. Valentino memicingkan matanya. Pada akhirnya, dia mengerti mengapa selama ini negara Nagon begitu takut terhadap wilayah barat. Apakah jumlah bandit di wilayah barat benar-benar melebihi 500.000 orang? Bahkan jika jumlah mereka tidak sampai 600.000 orang, itu sama saja. Lebih dari 500.000 orang, tepatnya sekitar 600.000 orang, semuanya telah berkumpul di satu tempat. Walaupun terpisah jarak 5 kilometer, Valentino bisa merasakan niat membunuh mereka. Para bandit di wilayah barat ini dapat bertahan selama bertahun-tahun dan belum bisa dijatuhkan hingga sekarang. Secara alami, mereka bukanlah preman kaleng-kalengan. Tentu saja mereka juga memiliki teknik dan kemampuan mereka sendiri. Chris berjalan ke sisi Valentino, lalu melirik ke kejauhan dan berkata, "Kak Valentino, sepertinya mereka semua juga sudah siap bertarung." Valentino mengangguk ringan, lalu menunggu para prajurit di belakangnya menyusul. Dalam sekejap, satu demi satu prajurit Maple Pavilion juga sampai di titik tertinggi di daerah perbukitan dan ikut melihat ke kejauhan. Melihat pemandangan di depan, banyak dari mereka yang tiba-tiba terguncang. Orang yang jumlahnya melebihi 500.000 tentara dan hampir mendekati 600.000 orang tentara berkuda membawa rasa kaget yang benar-benar tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Setelah dilihat sekilas, ternyata semuanya adalah manusia. Kumpulan bandit yang menempati wilayah yang luas itu memenuhi seluruh wilayah barat dan bersiap untuk bertarung. Mereka semua sedang menunggu sesuatu. Lebih tepatnya, mereka sedang menantikan aksi gila seperti apa yang telah dipersiapkan oleh Valentino dan yang lainnya, karena jika Valentino masih waras atau ada satu orang saja di Asosiasi Maple Pavilion yang masih waras, mereka pasti akan menyadari bahwa bertempur melawan kelompok yang berjumlah hampir 600.000 orang dengan 300.000 orang, lebih adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang bodoh. Oleh karena itu, para bandit di wilayah barat merasa bahwa pihak Asosiasi Maple Pavilion pasti akan berbalik dan pergi begitu mereka melihat jumlah bandit wilayah barat yang mencengangkan. Benar, mereka pasti akan menyadarinya, kecuali mereka bodoh. Faktanya, di mata orang lain, semua orang di Asosiasi Maple Pavilion dari pangkat teratas ke pangkat terbawah, dari Valentino hingga para anggota logistik tim, semuanya bodoh. Semuanya adalah orang tidak waras. Pada saat ini, ada beberapa pria parubaya yang berdiri di barisan depan para bandit wilayah barat itu. Mereka juga memicingkan mata mereka dan menatap pihak Valentino dari kejauhan. Para pria paruh baya itu memiliki aura pembunuh yang sangat kuat. Walau hanya dilihat sekilas, mereka benar-benar tampak seperti penjahat. Beberapa dari mereka juga merupakan penguasa dengan kekuasaan terbesar di wilayah barat yang masing-masing memiliki setidaknya 50.000 orang bawahan. Di belakang barisan pria paruh baya itu berdiri belasan pemuda. Yang berdiri di depan adalah para ketua yang berkuasa,
sedangkan yang berdiri di belakang semuanya adalah bandit wilayah barat. Jumlah total mereka setidaknya mencapai lebih dari 550.000 orang, bahkan mendekati 600.000 orang. Dibandingkan dengan asosiasi Maple Pavilion yang terdiri dari 360.000 orang, ada sekitar 200.000 lebih banyak tentara dan tentara berkuda di pihak wilayah barat. Inilah asal kepercayaan diri wilayah barat. Pak Negan, mereka pasti tidak akan berani maju. Bukankah persiapan kita agak mubazir? Ucap seorang pemuda di belakang Negan sambil mencibir ke arah Valentino dan yang lainnya di kejauhan. Negan yang sedang memegang parang menyeringai dengan kejam sekaligus dingin. Kalau dia berani maju, aku akan menghabisinya. Tapi kalau dia tidak berani maju, aku akan mengirim bawahan kita untuk mengejar mereka sampai dapat dan membunuhnya. Negan tertawa sinis dengan ekspresi sangat menghina. Para ketua pasukan lain juga mencibir. Mereka semua sangat percaya diri. Karena kalau Valentino berani membawa para bawahannya ke wilayah barat, artinya dia harus siap untuk tinggal di sini selamanya. Pada saat ini, seorang pemuda di sebelah Negan yang memegang teropong menelan ludah dan berkata, Pak Negan, Dami, mereka bergerak. Bergerak? Maksudmu kembali ke arah mereka datang? Tanya Negan sambil mengernyit. Jika Valentino benar-benar berbalik dan pergi bersama para bawahannya, Negan berencana untuk memerintahkan para bawahannya untuk mengejar mereka sekarang juga. Tidak, dia, orang yang di paling depan itu. Sebelum pemuda itu selesai berbicara, seorang ketua kelompok mengingatkan. Namanya Valentino. Pemuda itu kembali menelan ludah, lalu berkata dengan suara gemetar. Iya, Valentino. Dia sedang menuju sisi kita. Pemuda itu bukan takut, dia hanya tidak bisa percaya pada apa yang sedang dilihatnya. Jangan-jangan Valentino dan para bawahannya itu semuanya buta? Tidak bisakah mereka melihat bahwa ada hampir 600.000 prajurit di pihak wilayah barat? Apakah mereka benar-benar tidak takut mati? Apa? Negan juga tidak percaya. Jadi dia pun merebut teropong pemuda itu dan menggunakannya untuk melihat ke depan. Sambil melihat pemandangan di depannya, Negan memicingkan matanya lagi. Benar saja, pemuda yang dilihatnya di dalam teropong sedang maju dengan pisau perang yang tersemat di pinggangnya dan bendera sebesar 5 meter di bahunya. Dengan langkah yang mantap, pemuda itu tidak pantang mundur.